Saya akan melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu mengenai presentation skill. Kalau minggu kemarin kita berbicara mengenai persiapan, kemudian tolok ukur dari presentasi yang berhasil, kita tahu bahwa tujuan presentasi itu adalah mengajak audiens, mengajak lawan bicara kita untuk sefaham dengan kita, satu ide dengan kita, menyetujui bersetuju dengan kita tentang apa yang kita sampaikan, sehingga mereka melakukan suatu action, melakukan suatu tindakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di layar sudah kelihatan ada PowerPoint? Sudah ya? Ya, ada. Oke, ya. Jadi merimain yang kemarin bahwa semua orang sudah melakukan presentasi ini, baik itu formal maupun informal. Ya. Saya yakin tadi pagi saya komunikasi sama Pak Kuswandi via WA, kan Pak Kuswandi mengirim foto bahwa beliau sedang rapat, kelihatannya dengan para pejabat Pemda nih kelihatannya. Ya, saya yakin ketika Pak Kuswandi mau rapat dengan mereka, Pak Kuswandi pasti kan melakukan approach dulu, melakukan pendekatan dulu kepada aparat-aparat pejabat-pejabat di Pemda, yang mana tujuannya adalah supaya Pak Kuswandi bisa ketemu, bisa meeting, bisa menyampaikan maksud dan tujuannya, sehingga apa yang diinginkan oleh Pak Kuswandi bisa berhasil. Nah, ketika rapat pun pasti Pak Kuswandi menyampaikan sesuatu. Yang disampaikan itu adalah sesuatu yang diharapkan oleh Pak Kuswandi supaya orang-orang yang mengikuti rapat tersebut bisa satu paham, bisa satu ide, bisa setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kuswandi. Saya kira semua orang melakukan hal seperti ini, baik itu formal maupun informal. Sama ketika saya ngobrol dengan, atau kita ngobrol ya dengan orang, walaupun cuma berdua dengan teman misalnya, kita ngobrol, yang kita inginkan adalah bahwa teman kita itu satu paham dengan kita, teman kita itu menyetujui apa yang kita sampaikan. Begitu juga dengan presentasi. Tujuan utamanya adalah menyampaikan ide kita, menyampaikan maksud kita, menyampaikan harapan kita, supaya orang yang diajak bicara, orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan, menjadi paham, menjadi setuju dengan kita, dan akhirnya melakukan suatu tindakan. Nah, berkaitan dengan itu, bagaimana caranya kita melakukan presentasi, di mana orang-orang yang ada dalam lingkungan kita, yang sedang berinteraksi, beraudiensi, berkomunikasi dengan kita, itu akan satu frekuensi dengan kita. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam menyamakan frekuensi atau menyamakan persepsi ini. Saya akan membahasnya di dalam sesi hari ini, yaitu beberapa cara dalam melakukan variasi rangsangan. Maksudnya variasi rangsangan ini merangsang lawan bicara kita supaya mereka tertarik dengan apa yang kita sampaikan, sehingga mereka agree, setuju dengan pendapat kita. Variasi rangsangan ini, atau dalam bahasa Karawangnya adalah variation of stimulus, itu bisa melalui berbagai cara. Yang akan saya sampaikan nanti adalah bisa melalui penampilan atau performance kita, bisa melalui pergerakan atau body language, bisa melalui tatapan mata atau eye contact, atau dipancing dengan pertanyaan. Tentunya pertanyaan ini pertanyaan yang sifatnya adalah bukan pertanyaan yang menjebak, bukan pertanyaan yang susah dijawab, sehingga malah membuat presentasi kita menjadi tidak menarik, bahkan mereka menjadi antipati. Atau juga dengan menggunakan alat bantu. Kita bahas satu persatu, variasi rangsangan ini, kalau mengenai suara dan intonasi ini sudah pasti, karena sebagus apapun isi presentasi, semenarik apapun penampilan dari seseorang, kalau suaranya tidak kedengeran, saya yakin audiens tidak akan tertarik. Bahkan mungkin mereka komplain bahwa suaranya terlalu kecil atau dan lain sebagainya. Kita bahas yang pertama adalah penampilan atau performance. Ini menduduki urutan pertama karena
ada pepatah mengatakan uh, apa ya, kalau di iklan mungkin pertama itu adalah pandangan pertama yang menentukan, ya. Setelah itu ya selanjutnya terserah Anda. Ya, jadi penampilan itu adalah sesuatu yang paling awal dilihat, paling awal dikenali oleh lawan bicara kita, oleh audiens kita, oleh orang-orang yang akan diajak untuk menyetujui atau untuk mengikuti apa yang akan kita sampaikan. Jadi perhatikan penampilan ini, ya pasti semua orang juga sudah tahu, ya. Cuma saya hanya mengingatkan saja, merimain bahwa jangan sekali-kali menganggap remeh penampilan, karena penampilan itu adalah hal awal yang dinilai oleh orang yang akan diprospek oleh kita. Begitu di awal melihat bahwa penampilannya kurang menarik, bahwa penampilannya bahkan membuat orang-orang sebel itu bukan bahasa Indonesia, orang-orang tidak suka, ya, maka tingkat interest mereka langsung turun. Begitu tingkat interest mereka turun, artinya ya, keberhasilan kita sudah mulai ada hambatan. Keberhasilan dalam menyampaikan apa yang akan kita kemukakan. Ya. Ditambah lagi begitu kita membuka pembicaraan, ya, ternyata suara kita juga kurang bagus, tidak menarik, akhirnya apa yang akan kita sampaikan tidak akan berhasil. Mengenai penampilan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tentunya berpakaian rapi. Ya, ini zaman dulu itu kan orang suka memakai name tag, lencana atau pin. Ya, ini terlepas sekarang apakah masih relevan untuk digunakan. Kita lihat situasi dan kondisinya. Dulu di dunia network itu kalau mau presentasi, ya itu berpakaian rapi, ya pakai dasi, kemeja panjang, dasi, jas gitu ya. Tapi saya lihat sekarang, ya entah karena memang sudah ada perubahan, ada dinamika kehidupan, ya kelihatannya sekarang orang sudah tidak terlalu melihat lagi ke sana. Ya, orang sekarang melihatnya justru lifestyle-nya itu adalah lifestyle yang ringan, yang tapi juga tidak acak-acakan. Ya. Orang sekarang lebih sering berpakaian batik, misalnya batik kemeja panjang, ya itu rapi, ya, atau hanya misalnya kemeja dibungkus dibalut dengan jas, ya. Karena kalau menggunakan dasi kelihatannya terlalu formal, itu yang saya pantau sekarang ini. Tapi kembali, ya itu adalah kesimpulan pribadi saya. Untuk menentukan kita mau berpakaian seperti apa, kondisikan atau lihat situasi dan kondisi yang ada, ya bagaimana audiensnya, seperti apa lingkungan di sekitarnya. Jadi kita harus menyesuaikan. Saya pernah melakukan presentasi, ya ternyata audiensnya itu adalah kelompok ibu-ibu dan anak-anak yatim. Ya, jadi mereka sedang mengadakan suatu kegiatan, kemudian si ketua yayasannya menyampaikan bahwa ibu-ibu di sini ingin mendengarkan penjelasan mengenai produk dan sekilas bagaimana cara melakukan bisnisnya. Karena ternyata di pesantren tersebut mereka sudah banyak yang menggunakan produk yang waktu itu di perusahaan itu dijual. Ketika saya tahu bahwa saya akan melakukan presentasi di depan, ya ibu-ibu, kemudian juga anak-anak pesantren, maka kita juga penampilan harus menyesuaikan. Ya. Saya menganggap bahwa tidak cocok kalau saya pakai dasi, pakai jas, ya saya juga harus memakai baju, misalnya kalau bahasa ini baju koko, misalnya baju yang tangan panjang, biasanya warnanya putih, itu yang harus kita lakukan supaya dari pandangan pertama saja itu mereka sudah menyatu dengan kita, mereka sudah mempunyai interest dengan kita. Coba bayangkan kalau misalnya kita datang ke lingkungan pesantren misalnya, ya dengan memakai kaos tanpa kerah, kemudian acak-acakan, ya mungkin mereka akan menganggap bahwa ini adalah bukan kelompok kita, bukan golongan kita, bukan orang yang satu pemahaman, sehingga jangankan mendengarkan omongan kita, ya
Melihatnya saja mereka sudah kurang sreg. Oke, sekali lagi saya tekankan bahwa lihat ya situasinya seperti apa, kondisinya bagaimana, sehingga kita menentukan cara kita berpakaian. Orang bilang jangan sampai saltum, jangan sampai salah kostum. Oke, memakai dasi itu ya tentatif saja, tergantung kepada kondisi situasi dan kondisi. Untuk wanita, misalnya memakai stocking, tapi kelihatannya sekarang wanita juga sudah banyak yang menggunakan celana panjang, ya sehingga kelihatan cukup formal juga, ya. Kemudian wanita yang memiliki bentuk badan menarik hendaklah berpakaian yang agak longgar. Nah ini jangan sampai ya ada seorang wanita yang presentasi, kemudian bentuk tubuhnya menarik, sehingga audiens tidak fokus kepada apa yang disampaikan. Ya, audiens malah memperhatikan bentuk tubuh, malah memperhatikan secara individu kepada wanita presenter. Ini juga tidak bagus, karena apa yang disampaikan tidak akan masuk ke dalam otak, tidak akan diterima dengan baik oleh audiens. Ya. Berpenampilan menarik, bagus, cantik ataupun gagah, bagus, ya. Tapi jangan sampai itu nanti malah mengubah fokus dari audiens. Dan satu hal, ini tolong satu hal yang cukup remeh, tapi ketika ini terjadi, ya, ini akan membuat kita si presenter itu malu atau bahkan menjadi tidak pede, ya. 50% PD-nya akan hilang ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang beres dalam hal ini, terutama masalah resleting, ya. Oke, itu mengenai penampilan. Kemudian sekarang di body language atau pergerakan bahasa tubuh, ya, pergerakan dari anggota tubuh kita. Alangkah membosankannya jika seseorang melakukan presentasi hanya duduk atau diam berdiri tanpa melakukan gerakan apapun. Jujur secara pribadi, ya, saya melakukan presentasi via Zoom ini, ya, awalnya agak sedikit kikuk. Karena saya kalau melakukan presentasi, saya biasanya bergerak, entah itu berjalan, entah itu berinteraksi dengan audiens. Tapi dengan keterbatasan yang ada, ya apa boleh buat. Jadi saya sekarang duduk saja. Yang bergerak hanya tangan, kaki tidak bergerak, hanya tangan dan mulut. Mudah-mudahan body language yang saya lakukan ini masih tetap, ya, menarik sehingga tidak membuat ngantuk. Salah satu tujuan, ya, kita bergerak adalah supaya audiens itu melihat, ya, karena begini, ketika kita berada dalam satu tempat berdiri atau duduk, ya, audiens akan melihat ke satu titik tertentu ke kita, ya. Kalau kita bergerak, otomatis mata dia akan mengikuti gerakan kemana kita melangkah, kemudian kepala dia akan bergerak juga. Itu membuat dia sendiri, si audiens itu tidak boring, tidak ngantuk, apalagi jika apa yang kita sampaikan menarik, ditambah lagi dengan sedikit humor-humor atau joke-joke yang membuat suasana menjadi tambah meriah, ya. Yang perlu diperhatikan adalah gaya berjalan, ya. Walaupun kita di depan sendirian, kita yang pegang kendali, ya, ketika kita presentasi dalam satu ruangan yang cukup besar, bahwa kendali ada di kita, ya. Kita bilang semua berdiri, pasti mereka ngikut berdiri, ya. Hampir tidak pernah ada presenter bilang ayo kita berdiri, kemudian audiens tidak mengikuti, pasti mengikuti, mereka berdiri. Kita suruh mereka berkumpul ke pojok misalnya, mereka pasti akan ikut. Otoritas ada di tangan presenter. Oleh karena itu, walaupun kita memiliki otoritas penuh di ruangan tersebut, tapi jangan lupa, tetap kita harus bersikap, bertindak sopan, ya, wajar, tidak tergesa-gesa, tidak terkesan angkuh, ya. Oh, saya lagi presentasi nih, semua orang memperhatikan saya, semua orang pasti akan kagum terhadap presentasi saya.
itu cukup dalam hati, jangan sampai keluar dalam kata-kata ataupun dalam mimik. Ya. Cukup kita ya membuat apa namanya yang tadi itu bahwa saya presentasi saya harus pede ya, itu dalam hati, jangan sampai keluar dalam raut muka. Usahakan tetap tersenyum, tersenyum yang sifatnya adalah tersenyum untuk bersahabat, bukan tertawa, bukan apalagi mentertawakan ya, tapi senyumnya adalah senyum sahabat. Kemudian ya, jangan menengadahkan kepala dan bertolak pinggang. Ya, ini memang tidak pernah, bukan tidak pernah, hampir jarang terjadi. Tapi ini pengalaman. Ketika saya masih bekerja di Kalimantan Tengah, saya sangat sebenarnya tidak kaget. Ketika saya, jadi gini, kita memaparkan rencana kerja tahunan kepada Pemda Provinsi Kalimantan Tengah. Kebetulan saat itu ada 3 perusahaan. Ada perusahaan di mana saya bekerja, ada anggaplah perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Saat itu yang duluan adalah perusahaan C. Presenternya maju menyampaikan apa yang ini, dan saya melihat ya gelagatnya itu kelihatannya ya agak sedikit kurang bersahabat dengan audiens. Sementara audiens ini ya bukan orang yang mau diajak melakukan sesuatu, tapi dia adalah orang yang akan menilai layak atau tidaknya rencana kerja ini disetujui. Ya. Satu ketika ya, si presenter ini ya, memasukkan tangannya ke saku celana, ya. Kemudian menyampaikan bahwa ini loh yang paling bagus, ini loh yang kami sampaikan seperti ini. Saya sudah sedikit feeling, ini kelihatannya akan terjadi sesuatu nih, dan benar saja. Ya. Belum selesai dia presentasi, ya, ada kepala dinas yang langsung menstop presentasi ini dan diminta untuk perusahaan C ini memperbaiki isi presentasi dan cara berpresentasinya. Tidak dijelaskan detail, tetapi otoritas kepala dinas memiliki otoritas penuh untuk itu, sehingga akhirnya perusahaan saya ini tidak berhasil, jangankan disetujui, presentasinya aja belum selesai. Dan saya yakinnya bahwa kenapa seperti itu, karena saya sendiri melihat gaya presentasi dari presenternya itu tidak membuat simpati. Seolah-olah bahwa dia yang paling tahu, seolah-olah bahwa dia yang paling benar. Sementara ini kita sedang melakukan presentasi untuk mendapatkan persetujuan. Nah, ini pengalaman yang pernah terjadi. Jadi jangan terlalu, pede boleh, ya pede boleh, tapi percaya dirinya itu adalah ditunjukkan dengan cara yang positif. Ya. Menjawab pertanyaan dengan tegas, suara tidak gemetar, lantang, ya itu adalah salah satu bentuk pede. Tapi dengan tetap sopan. Ya. Tidak menengadahkan kepala, tidak bertolak pinggang, tidak memasukkan tangan ke saku celana, ya. Karena sifat-sifat seperti itu atau tindakan seperti itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang agak sedikit merasa bahwa dirinya lebih dari yang lain. Kemudian tadi ketika kita membahas bagaimana gaya kita berjalan, gaya duduk, ya, karena kalau presentasi via Zoom gini masih agak enak. Orang hanya melihat kita itu dari satu layar ukuran sekian gitu ya. Bapak Ibu yang ada di sini tidak tahu kalau saya ini sekarang ini pakai celana warna apa, pakai celana panjang atau celana pendek, gitu kan. Tapi kalau kita presentasi di tempat seperti biasa di ruangan misalnya, pasti kita ada duduk, ada saat berdiri, ada saat berjalan. Ketika duduk, tolong perhatikan ya, bagi pria jangan mengangkat, goyang kaki atau menyilangkan kaki ya, karena cara duduk seperti ini itu tidak membuat simpati audiens, seolah-olah ya bahwa kita ini
dalam tanda kutip ya, cara duduk seperti ini menggambarkan sifat yang cukup tinggi hati maksudnya. Jadi duduklah dengan sopan, duduklah dengan tidak membungkuk juga, ya, tetapi kelihatan bahwa kita ini orang yang bukan rendah diri juga, ya, tapi orang yang wajar, orang yang bersahaja. Jangan memperlihatkan bahwa kita orang yang serba tahu sehingga kita merasa sombong, merasa congkak. Kemudian bagi wanita, duduklah sepertiga saja untuk memastikan misalnya kalau pakai rok, bahwa rok Anda tertutup rapi dan pastikan kedua kakinya rapat. Maksud sepertiga itu, kalau laki-laki itu kan biasanya duduk suka menyender begini ya. Ya, kalau laki-laki mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi kalau perempuan duduk menyender itu ketika pakai rok, ya itu akan membuat agak sedikit berabe, karena bisa saja kakinya menjadi terbuka sehingga ada bagian-bagian tertentu yang tidak layak terlihat menjadi terlihat walaupun kita tidak sengaja untuk memperlihatkan, dan itu malah akan mengganggu fokus dari audiens kita. Kemudian jangan lupa pastikan bahwa ketika kita memakai rok tuh kaki kita tuh rapat, jangan sampai kaki kita terbuka menganga, ya, sehingga membuat orang gagal fokus terhadap apa yang seharusnya mereka perhatikan. Itu dari body language ya, ada gaya berjalan dan gaya duduk, ya. Kemudian yang ketiga, body language yang harus kita perhatikan juga adalah gaya berdiri. Seperti apa sebaiknya kita berdiri? Ini ada tips-tipsnya. Pertama, berdiri dengan kaki terbuka seluas bahu. Jadi jangan juga berdiri seperti sikap sempurna seorang anggota pramuka misalnya, atau seorang anggota TNI misalnya, ya, karena berdiri seperti itu memang diwajibkan ketika kita melakukan upacara, ketika kita melakukan hal-hal yang bersifatnya seremonial, ya, kita harus sikap sempurna seperti itu. Tapi ketika kita presentasi, usahakan kaki kita terbuka, tapi juga jangan terlalu lebar. Cukup terbukanya itu adalah selebar bahu kita. Karena kalau terlalu lebar, ketika kita akan melangkah untuk bergerak, ya, itu akan membuat kita kesulitan. Dan kalau bisa bervariasi, ya, dari menghadap kemana, pindah bergeser, atau bisa juga kakinya agak sedikit kedepankan yang kanan, yang sebelah kiri di belakang, nanti ditukar lagi. Ya. Ini juga salah satu cara untuk menghilangkan rasa grogi kalau kita baru pertama kali melakukan presentasi. Kemudian, ya, kalau untuk wanita, berdiri dengan telapak kaki berbentuk Y, ya, jadi telapak kakinya berbentuk Y, ya, gini, ya, sehingga akan mudah untuk bergerak. Sama sih bagi wanita juga, jangan terlalu lebar, ya, dan juga jangan terlalu sempit sampai misalnya kaki kiri dengan kaki kanan, maksud saya lutut kiri atau bagian lutut atau bagian betis bertemu, gitu. Karena itu juga akan kelihatan kaku. Ya. Bergerak jika perlu, tadi sudah saya sampaikan bahwa bergerak ini harus. Kalau saya sih menyatakan bahwa bergerak ini harus. Karena ketika kita tidak bergerak, titik fokus audiens hanya pada satu titik, itu akan membuat mereka boring. Yang kedua, kita pun, ya, perlu untuk melakukan refresh terhadap tubuh kita. Ketika kita tidak bergerak, ya, maka kita akan cepat pegel. Orang yang malah memiliki kelemahan tertentu bisa kesemutan kakinya. Kemudian tips selanjutnya adalah jangan bungkuk. Bungkuk di sini bukan berarti bungkuk ketika kita menghormati orang, ya. Kita harus tetap tegak, gagah, ya, tapi tidak mendongakkan kepala, ya. Jangan membungkuk
ya, seolah-olah bahwa kita takut, kita ragu, ya, kita merasa bahwa audiens ini lebih tahu, audiens ini lebih segalanya dari kita. Tetap kita tegak, berdiri, ya, berdirinya tegak, jangan bungkuk, kemudian jangan menengadah, ya, kaki dibuka tidak terlalu lebar, ya. Dan ini akan membuat pergerakan kita semakin luas, semakin mudah. Gaya duduk sudah, kemudian gaya berdiri sudah. Sekarang kita ke gerak-gerik tangan. Gerak-gerik tangan, orang yang biasa melakukan presentasi itu sudah pasti tangannya pasti akan bergerak. Ya. Tapi jangan juga terlalu banyak bergerak juga akan membuat audiens pusing. Ya. Gerak-gerik tangan yang harus diperhatikan di sini, jangan memasukkan tangan dalam soko celana. Ini sudah kita bahas tadi ya. Jadi pantangan bagi seorang presenter adalah memasukkan tangan dalam soko celana, kemudian mungkin bersidakap begini ya. Ini terkesan bahwa kita angkuh, cuek terhadap orang lain. Kemudian ketika kita memberi isyarat, itu usahakan dengan telapak tangan, jangan dengan telunjuk. Ya. Atau dengan ibu jari. Ya. Cuma kalau dengan ibu jari, orang sekarang ini agak rikuh, karena mungkin kita selevel, ya. Kalau ibu jari biasanya untuk orang yang lebih tua, ya. Kalau kita merasa kita selevel, itu dengan telapak tangan, persilahkan misalnya. Silakan misalnya Bu Maria kalau mau menyampaikan sesuatu, Pak Guswadi kalau mau bertanya, atau siapa gitu. Ya. Jadi dengan menggunakan telapak tangan. Ya. Kemudian gerakan tangan dan mata itu harus selaras. Jadi ketika tangan bergerak ke sebelah kanan, ya kalau di layar mungkin sebelah kiri nih ya. Ini tangan saya bergerak ke sebelah kanan, mata saya ikut bergerak ke sebelah kanan. Jangan sampai tangan saya begini, tapi mata saya ke sini gitu. Atau wajah tetap ke kanan, tapi matanya ke kiri. Jadi itu harus diselaraskan. Gerakan tangan itu adalah mengikuti kemana arah mata, begitu juga mata mengikuti kemana tangan. Jadi mata dan tangan ini harus searah. Ya. Jangan menunjuk dengan jari. Tadi sudah saya singgung. Ya. Ini jujur saya sendiri kadang suka lupa karena saya sekarang ini ya sudah punya cucu, sudah punya anak, sehingga kadang-kadang saya melakukan sesuatu kan kalau ke anak kecil mungkin masih oke. Tapi kebiasaan ini kadang kebawa ketika kita meeting atau kita presentasi. Ya. Diingat, saya juga ini remind untuk diri saya sendiri bahwa tidak menggunakan jari, apalagi telunjuk gitu ya, untuk menunjukkan sesuatu. Sebaiknya adalah minimal dengan telapak tangan seperti ini. Oke. Kemudian kita bahas ekspresi wajah atau muka. Mimik kalau bahasa umumnya. Jadi dari tadi mengenai cara berjalan, cara duduk, kemudian gerakan tangan, gerakan mata sudah kita bahas. Sekarang kita ke ekspresi wajah. Ya. Oke. Kita melakukan presentasi, tujuan utamanya adalah mengajak audiens sefaham dengan kita, setuju dengan apa yang kita sampaikan, sehingga audiens melakukan tindakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau umumnya kita seorang pebisnis network, kita melakukan presentasi biasanya kan untuk prospecting, untuk penjual produk, ya. Nah, bagaimana caranya supaya presentasi kita ini ya, bisa menarik audiens? Selain daripada pasti apa yang akan kita sampaikan sangat berperan banyak atau sangat dibutuhkan oleh audiens, tapi cara menyampaikan ini harus kita perhatikan juga. Lakukanlah apa yang kita sampaikan, ya, mengikuti alur cerita.
mimik wajah kita mengikuti alur cerita, kemudian gerakan kita mengikuti alur cerita. Jadi begini, ketika misalnya, ya ini paling sering ketika kita menyampaikan testimoni produk. Walaupun itu bukan kita hanya menyampaikan, hanya membaca atau hanya menyampaikan secara lisan bahwa pengalaman seorang ibu misalnya usia sekian tahun, beliau menderita penyakit atau mungkin yang pernah ini saya tahu persis ya. Jadi beliau usianya sekian tahun menderita kusta, ya, sudah menderita sekian tahun, misalnya 5 sampai 10 tahun. Nah, ketika kita menyampaikan itu, bahwa audiens kepada seolah-olah itu adalah dia, seolah-olah itu adalah saya. Coba bayangkan, 10 tahun menderita kusta, ketika menstruasi terasa sekali sakitnya. Walaupun saya laki-laki, saya bisa merasakan betapa sakitnya ketika dia menstruasi karena dia memiliki kista. Ya. Sampai orang serumah menjadi uring-uringan karena dia ya, duduk salah, berdiri salah, tidur salah, sehingga semua orang yang ada di rumah itu serba salah. Mau berbuat begini salah, berbuat begitu salah, dan ini akan membuat kehidupan di rumah tersebut menjadi tidak nyaman. Kalau sebulan sekali terjadi hal seperti ini, apa yang kita bayangkan? Makanya, ya, produk ini sangat bermanfaat untuk membantu melancarkan haid, untuk membantu misalnya dan sebagainya, ya, sehingga ya, apa yang selama ini diderita oleh ibu tersebut, diderita oleh suaminya, diderita oleh anak-anaknya, diderita oleh seluruh keluarga, ternyata bisa tertolong dengan mengkonsumsi produk ini. Jadi, mungkin produk ini tidak menyembuhkan penyakit kistanya, tetapi ya, bisa membuat keluarga menjadi lebih bahagia. Setelah itu, untuk menyembuhkan kistanya misalnya pakai ini. Ya. Ini harus kita sampaikan dengan penuh perasaan, sehingga audiens bisa larut ya mengikuti alur cerita kita. Otomatis gerakan tangan, gerakan tubuh, cara berjalan, ekspresi wajah disesuaikan dengan kondisi sedang bicara apa kita. Ketika kita bicara motivasi, ketika kita bicara tentang sesuatu yang menggelora, ya intonasi kita juga harus menggelora, mimik kita, wajah kita harus bersemangat, gerakan tubuh kita juga harus benar-benar excited, sehingga orang juga akan termotivasi dengan apa yang kita sampaikan. Sebenarnya teori ini semua orang sudah tahu, cuma banyak yang belum mempraktekannya secara utuh. Ya, saya juga masih belajar. Mari kita sama-sama mengingat teori-teori ini dan kita praktekkan ya dalam skala-skala yang selalu kita lakukan untuk presentasi. Kemudian ingat, kita berpresentasi, kita sedang melakukan presentasi, kita sedang dinilai oleh orang lain dari A sampai Z. Ya. Dari rambut kita sampai kaki kita, dari cara berjalan kita, cara ngomong kita, bahasa kita, gaya tubuh kita, semua sedang dinilai. Ya. Maka saya pernah mendapat satu tips dari coach saya, dari trainer saya, bahwa ketika kamu sedang tidak fokus, sedang tidak enak badan, sedang sedih, ya, kalau bisa tunda, jangan melakukan presentasi. Karena raut muka kita, gerakan tubuh kita, itu akan terpengaruh oleh jiwa kita, sehingga apa yang keluar, itu menjadi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi kalau misalnya, ini misalnya Pak Kuswandi nih, Pak Kuswandi mau presentasi, tapi pagi-pagi sedang berantem sama ibu misalnya, ya usahakan clearkan dulu supaya enak ketika presentasinya, tidak kepikiran, aduh tadi tuh si ibu ngomong gini ya, aduh ada, itu akan mengganggu dan itu akan membuat orang yang mendengarkan presentasi kita ya menjadi tidak interested, ya tidak tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Usahakan wajah kita selalu senyum, selalu berseri-seri dan akrab.
Satu hal yang harus kita ketahui, mungkin nanti ada di bahasan berikutnya, cuma mumpung ingat saya sampaikan bahwa ketika kita presentasi, tolong jaga emosi kita. Banyak ya orang yang lagi presentasi tiba-tiba di-cut atau diinterupsi dengan pertanyaan, dan pertanyaan itu misalnya membuat dia tersinggung, dia akhirnya meluapkan ketersinggungan itu di depan forum. Ini juga tidak bagus ya. Berdiplomasilah ketika kita misalnya mendapatkan dalam tanda kutip serangan ya. Kan bisa saja ketika kita presentasi, saya sering melakukan OPPK, BOP atau apa di kota-kota besar di Indonesia ya. Kan kita tidak tahu yang audiens kita itu yang mendengarkan presentasi kita itu siapa saja. Karena yang mengundangkan member-member, mitra-mitra ya. Misal saya presentasi di Medan, yang hadir anggaplah ada 100 orang. Yang saya kenal, mitra yang sudah menjadi member kita, itu paling 20-30 orang. Sisanya adalah orang baru yang tidak kita kenal. Dan mungkin saja, di antara mereka, ada orang yang memang tujuannya, ya, dia adalah misalnya dari perusahaan kompetitor, yang tujuannya untuk mengorek-ngorek kesalahan-kesalahan, untuk mengorek-ngorek kelemahan-kelemahan perusahaan kita. Maka dia akan melakukan pertanyaan yang sifatnya menjebak, dia akan memberikan pertanyaan yang sifatnya menjatuhkan. Ingat, kita sedang berbicara ya di depan forum. Beda kalau bicaranya adalah one on one. Jadi raut muka ketika ada pertanyaan atau ada apapun yang membuat kita tersinggung, jangan terlalu berubah drastis. Tetap senyum, tetap berseri-seri untuk membuat audiens kita tetap simpati terhadap kita. Oke, selanjutnya adalah eye contact, ya, tatapan mata. Ini juga semua orang pasti sudah melakukannya, ya. Namun sekali lagi saya hanya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman semua, ya. Karena tatapan mata ini akan berpengaruh juga kepada keberhasilan kita berpresentasi. Tatapan mata. Arah pendengar isyaratkan bahwa kita pede. Kita anggaplah sedang ngobrol deh berdua, ya. Kita sedang ngobrol nih dengan teman kita. Kita kan bisa tahu teman kita ini berbicara benar atau berbohong. Anggaplah misalnya kita janjian, ya. Janjian jam 10 misalnya di Starbucks, di Central Park misalnya begitu. Kita sudah sampai sebelum jam 10. Ya. Kita nunggu dia lama banget, setengah 11 belum datang juga, jam 11 belum datang juga. Jam setengah 12 dia baru muncul. 1 jam setengah dia terlambat. Kemudian dia untuk datang, ya, pasti dia akan ngomong, aduh sorry, saya telat karena begini, gitu ya. Coba tatap matanya, saya bisa tahu dia itu benar atau berbohong atau hanya mencari alasan. Ya, sebenarnya sih memang dia terlambat karena dianya memang dari rumahnya aja memang dia telat. Karena memang dia tidak berniat untuk on time janji dengan kita. Ya. Sama, ketika kita presentasi, audiens akan melihat ketika kita ngomong sesuatu yang kita sendiri tidak yakin, sorot mata kita, gaya tubuh kita akan kelihatan oleh audiens, dan dia tahu ini dia sebenarnya hanya ngomong asal bunyi, asbun. Dia sendiri tidak yakin dengan apa yang dia katakan. Apalagi kalau misalnya ketika kita menyampaikan sesuatu, ya, mata kita sudah melihat ke atas, nggak karu-karuan, itu sudah memperlihatkan bahwa kita tidak pede. Ya, arahkan mata kita kepada audiens, ya. Tatap audiens kalau bisa satu persatu, tapi jangan terlalu lama, ya, jangan sampai 5 menit natap ke satu orang aja, nanti dia bingung, nanti dia keki, ada apa nih kok saya ditatap sampai segini lama gitu kan. Tatap satu-satu, tatap, ya, oh begini, sambil kita terus bicara, sambil terus kita menyampaikan sesuatu. Kalau kita sudah kenal, ya, atau bahkan kalau bisa, ya, sebelum kita mulai, ya, saya biasanya kalau sebelum mulai presentasi di tempat yang asing bagi saya akan memperkenalkan diri saya, dan saya minta
orang lain memperkenalkan diri. Dari situ saya akan mengambil beberapa nama yang familiar dengan kebiasaan saya. Nama siapalah, misalnya kan apakah nama teman-teman, pastikan nama itu ada yang sama. Ya. Atau ya, lihat kira-kira dari segi penampilan, oh ini kelihatannya tokoh masyarakat nih. Oh ini kelihatannya orang yang cukup berwibawa, cukup berpengaruh. Ya, kita akan selalu ingat nama dia, ya. Kita akan tanya bagaimana menurut Pak Anu, misalnya begitu. Ya, dia akan senang. Dan orang lain merasa bahwa orang yang menjadi panutan dia dihargai oleh kita, dia akan juga respect kepada kita. Ya. Jadi arahkan pandangan kita, ya, tatap audiens, jangan menengadah ke depan, jangan juga menunduk, ya. Menunduk menandakan bahwa kita tidak pede, menandakan bahwa kita merasa rendah diri, itu juga tidak bagus. Ya. Jangan menatap ke satu objek, ya, terlalu lama. Ya. Misal, ini maaf, walaupun sesuatu yang kelihatannya agak sedikit berbau porno, tapi harus saya sampaikan. Ya. Biasanya, ya, yang namanya laki-laki itu pasti tertarik dengan hal-hal yang berbau kecantikan. Biasanya orang yang cantik, dia merasa pede bahwa dia akan duduk di depan. Presenter harus membagi pandangan ke seluruh, jangan hanya kepada orang-orang tertentu yang menurut dia, ya, menurut presenter itu menarik perhatian dia. Apalagi kalau memandang ke bagian-bagian tertentu dari tubuh seseorang dengan cara yang kurang elok atau terlalu lama misalnya. Ya. Satu, bagi yang bersangkutan, ketika tahu dia akan merasa kikuk. Dua, bagi orang lain yang melihat, ini presenter ini kok memandangnya ke sana terus. Oh, ternyata di sana ada ibu cantik. Oh, ternyata di sana ada apa? Gitu kan? Atau memandangnya ke satu objek tertentu, ya, kepada bagian-bagian tubuh tertentu. Ya. Itu sudah alamiah, sudah naluri bahwa semua orang pasti akan begitu. Sama wanita juga ketika misalnya melihat dia suka bunga, ada orang yang misalnya membawa bunga atau memakai baju dengan corak bunga yang dia suka, dia pasti akan interest untuk memperhatikan corak baju tersebut. Bunganya sangat menarik buat saya. Tapi lupakan dulu sementara, ya. Kalaupun mau ngobrol dengan dia nanti setelah acara selesai. Karena pandangan kita yang terlalu tertuju kepada satu objek dengan terlalu lama dan terlalu terfokus ke situ akan membuat kita sendiri buyar, orang lain juga akan salah persepsi. Oke. Kemudian, ya, yang paling bagus cara menatap itu adalah bukan ke bagian-bagian tertentu, ya, tapi tumpuannya adalah, ya, antara dahi dan hidung. Ya. Jadi antara dahi dan hidung, ya, artinya mata dengan mata. Ya. Jangan memandang ke dada misalnya, ya, atau ke bagian-bagian lain. Ya. Tumpuannya adalah setara dengan kita ini, ya, antara dahi dan hidung. Itu menurut teorinya, dan memang cara memandang seperti itu adalah cara memandang yang wajar. Sebagai seorang presenter harus bisa menahan pandangan ketika berpresentasi. Di luar presentasi itu urusan masing-masing. Tadi sudah saya sampaikan bahwa arahkan mata secara menyeluruh, jangan kepada satu objek tertentu. Ya. Kemudian tadi juga sudah, tangan seharusnya mengikuti arah mata, ya. Jangan tangan ke kanan, mata ke kiri. Kemudian suara dan intonasi. Ini juga sangat penting. Ya. Jangan kita sedang berbicara sesuatu yang menggembirakan, sesuatu kabar gembira, sesuatu yang sifatnya adalah motivasi, harusnya suara kita itu lantang menggelegar, malah suara kita sendu seolah-olah sedang bersedih. Juga sebaliknya, jangan sampai kita sedang berbicara sesuatu yang sedih, berbicara sesuatu yang mengharukan, ya, menyampaikan sesuatu yang harusnya itu adalah lembut, tetapi suara kita malah berapi-api, tidak sesuai juga. Ya.
Jadi tingkat kelantangan suara ya antara kuat dan lemah itu harus diatur ya, sesuai dengan apa yang sedang kita sampaikan. Intonasi juga sama ya. Jadi ketika kita sedang harus memang bersuara lantang, keras, lakukan. Kalau memang harusnya ini intonasinya adalah untuk menggali perasaan lebih dalam lagi, jadi Bapak Ibu, coba bayangkan, seandainya itu terjadi pada diri kita, di keluarga kita, anak istri kita mengalami hal seperti ini, suara saya pelan, tapi tegas, untuk menggugah audiens bahwa ini adalah sesuatu yang perlu diresapi di dalam hati, supaya masuk intonasi rendah. Ini contoh saja. Kemudian ya, usahakan bahwa suara kita itu adalah suara yang normal, suara yang alami diri kita. Karena begini, banyak orang yang merasa bahwa suaranya itu misalnya kurang lantang sehingga dilantang-lantangkan. Memang bagus supaya audiens tergerak mendengar dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika kita lupa bahwa itu akan membuat sesuatu yang aneh, yang lebih bagus adalah latihan di luar. Sebelum saya memiliki suara, menurut saya suara saya ini cukup lantang. Dulu suara saya tidak seperti ini. Dulu saya tidak pernah presentasi. Dari mulai saya sekolah sampai lulus kuliah, saya kerja di suatu perusahaan perkayuan di Kalimantan Tengah. Saya tidak pernah melakukan presentasi, suara saya biasa-biasa saja. Tetapi ketika saya masuk ke perusahaan network, saya di coach, saya dilatih oleh seorang trainer, ya, bagaimana cara berpresentasi, termasuk suara. Saya dibawa ke suatu pantai, pagi-pagi saya disuruh teriak, ya, teriak sekencang-kencangnya. Ternyata dia sedang melatih suara saya. Ternyata saya bisa bersuara kencang setelah saya berlatih. Usahakan latihannya itu adalah di luar. Jangan kita berlatih suara kencang ketika melakukan presentasi. Namun juga ini ada sedikit bukan efek negatif sih. Saya sendiri merasa karena saya sering melakukan presentasi, maka suara saya ini terlalu lantang, terlalu keras. Sehingga ketika ngobrol, ketika berdiskusi, kadang saya tidak sadar suara saya ini terlalu tinggi seperti saya sedang berpresentasi. Dan ini pun sering dikomplain oleh anak istri saya. Pak, tenang Pak, jangan terlalu kencang, kita deket kok, kita bertiga ngobrol gitu. Oh iya, saya merasa bahwa ya inilah suara saya gitu. Dan ini terjadi ketika saya sering melakukan presentasi. Dulu saya tidak seperti ini. Ya mohon dimaklum ya keluarga saya. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat adalah mengatur nafas. Ini pun ada teorinya ya. Bagaimana cara kita mengatur nafas supaya apa yang kita sampaikan tepat berhentinya, tepat sesuai dengan titik atau komanya. Biasanya orang yang suka bernyanyi, orang yang suka bersenandung, ya, dia pintar ngatur nafas. Jadi jangan sampai ketika kita ngomong, jadi kita semua begini ngomong, akhirnya di tengah pembicaraan nafas kita habis. Ya. Ini sih tidak terlalu bermasalah ya, karena ngatur nafas ini hanya kita yang tahu ya, dan itu biasanya otomatis berjalan sesuai dengan pengalaman kita. Ya, semakin sering kita melakukan presentasi, akan semakin hafal ya kebiasaan kita dan akan semakin tahu bagaimana cara kita untuk mengatur nafas. Ya.
Tadi sudah saya singgung juga, jangan bicara ketika kita letih. Maksudnya jangan melakukan presentasi ketika kita merasa letih, capek. Karena ya letih, capek itu nggak bisa dibohongi juga. Itu adalah sinyal bahwa tubuh kita perlu istirahat. Istirahatlah sejenak supaya kondisi fisik kita pulih. Ketika kita letih, ketika kita capek, kita memaksakan diri presentasi, maka audiens akan terkena aura letih kita, akan terkena aura capek kita, sehingga mereka sendiri merasa lemes. Ini kaitannya dengan nafas ya. Jadi kita harus tahu ya, di mana kita akan berhenti sementara, di mana kita akan berbicara yang harus perlu penekanan, di mana kita akan berbicara yang perlu pelan, di mana kita akan berbicara perlu menggebu-gebu, ya. Dengan sering berlatih, dengan sering melakukan presentasi, kita akan tahu, ya, di mana tempat atau di mana kita akan melakukan hal-hal seperti ini. Berikan penuh perhatian dan semangat dalam setiap ucapan. Ini kembali, ya, bahwa kita tujuan utama presentasi adalah menyampaikan apa yang kita inginkan supaya orang lain ikut ya terhadap apa yang kita harapkan. Bagaimana mungkin orang lain akan ikut kepada kita kalau kita sendiri tidak semangat, kalau kita sendiri tidak antusias? Ya. Pasti kita harus antusias dulu. Ya. Kemudian berikan perhatian penuh kepada audiens, kepada lawan bicara kita, bahwa ya, saya berbicara seperti ini bukan untuk kepentingan saya loh. Saya mengajak Anda melakukan ini bukan untuk saya loh, ya, minimal untuk kita bersama, terutama sih untuk Anda. Saya lihat Anda punya waktu, Anda punya skill, Anda punya relasi banyak, Anda punya sesuatu yang bisa Anda karyakan, yang bisa Anda gunakan, yang bisa Anda manfaatkan. Yuk, saya hanya memperkenalkan bisnis ini. Mari kita sama-sama. Jadi tekankan bahwa kita punya perhatian penuh dan ini adalah untuk kepentingan Anda, bukan untuk kepentingan saya. Network marketing sudah sangat terkenal bahwa ini enak yang orang yang awal-awal, enak orang yang di atas, yang di bawah-bawah hanya bekerja rodi untuk orang yang di atas. Bagaimana cara kita mengikis ini? Ini tantangan buat kita semua. Ya. Memang salah satu image MLM adalah bahwa orang yang direkrut itu bekerja untuk orang yang di atas. Ini image, ya, image negatif. Image negatif lainnya adalah produk MLM itu sebenarnya produknya nggak bagus, cuman kan di blow up, ya, sehingga harganya pun tinggi. Bagaimana kita selaku pebisnis MLM menunjukkan, membuktikan kepada orang lain, kepada forum, kepada siapapun bahwa MLM yang benar tidak seperti itu. Ini tugas kita semua. Ya. Ini dalam hal berbicara, ini ada penelitian. Jujur saya juga belum pernah menghitung, ya. Jadi jangan terlalu cepat ketika kita berbicara, ya, karena pendengaran orang itu terbatas. Katanya penelitian menyatakan itu maksimum 400 suku kata dalam satu satuan waktu. Ya, jadi dianjurkan kita hanya 150 atau 200 suku kata. Ya, saya sih belum pernah hitung, tapi ini kita bisa ukur sendiri, bisa kira-kira supaya audiens tidak terlalu merasa kecepatan sehingga susah menangkap, ataupun tidak terlalu merasa terlalu lambat sehingga boring. Ada baiknya kita bertanya kepada audiens, apakah suara saya cukup didengar, artinya cukup keras? Apakah pembicaraan saya terlalu cepat? Itu adalah sebagai feedback untuk kita melakukan presentasi selanjutnya. Ya. Ini beberapa tips, ya, bagaimana cara kita mengajukan pertanyaan sesuai dengan tujuannya. Jadi jenis pertanyaan itu ada macam-macam, ya. Ada pertanyaan yang sifatnya adalah open atau ice breaking, ya, untuk membuat suasana menjadi mencair. Ini biasanya adalah di awal presentasi atau di tengah-tengah presentasi ketika terjadi sesuatu
entah itu boring, entah itu orang ngantuk, atau misalnya baru selesai break, ya, bisa saya dengan bertanya sesuatu yang lucu, bertanya sesuatu yang semua orang juga sudah tahu, tetapi ketika itu diungkapkan dan dijawab akan membuat suasana menjadi lebih semarak, lebih meriah, tidak membuat orang malah menjadi malu karena tidak bisa menjawab. Oke, kemudian pertanyaan itu ada yang perlu jawaban panjang, ada yang simpel, ya. Jawabannya hanya si A, si B, ya, tidak. Ini bisa kita terapkan, ya. Atau memang yang tadi yang panjang, ya. Misalnya kita bertanya, kenapa ya begini? Bagaimana cara? Nih, itu kan perlu pertanyaan, perlu jawaban yang panjang. Kemudian dari cara bertanya pun ada berbagai cara, bisa bertanya secara direct. Nah, ini salah satu tips ketika kita melakukan presentasi. Misalnya kita melihat ada salah seorang audiens, salah seorang peserta itu tidak fokus, ya, entah dia misalnya sekarang ini sudah umum main handphone, atau kelihatan dia fisiknya duduk di situ, tapi pikirannya entah kemana. Ya. Karena kita di depan, kita bisa melihat audiens secara keseluruhan. Ya. Atau ya, dia ngobrol. Kita bisa melakukan menegur dia secara halus, ya, dalam tanda kutip menegur, tapi secara halus, dan jangan menjatuhkan. Jangan seperti guru, ya, ketika melihat ada muridnya yang nggak fokus, ditanya sesuatu, jadi apa yang tadi saya sampaikan? Mengerti? Ya. Tapi kita bertanya tentang sesuatu, ada kaitan dengan apa yang sedang kita sampaikan, tetapi kita yakin bahwa dia pasti bisa menjawab. Jadi kita juga tidak membuat dia malu. Ya, jangan sampai kita bertanya sesuatu, dia tidak bisa menjawab, atau menjawab dengan sesuatu yang kurang mengena sehingga menjadi bahan tertawaan audiens yang lain. Itu juga akan membuat dia dalam tanda kutip, ya, membenci kita, nggak suka sama kita, ya ujung-ujungnya dia tidak akan pernah mengikuti apa yang kita inginkan. Walaupun yang kita sampaikan ini sangat bermanfaat bagi dia, tapi karena dia sudah tidak suka, maka dia pasti akan memiliki buffer dulu, gitu ya. Oke, kalau yang indirect itu untuk merangsang pemikiran, ini biasanya dalam hal-hal bukan presentasi singkat, ya. Jadi, kita menggugah. Kalau sekarang kita bicara mengenai COVID, ya, saya kira orang sudah boring, orang sudah bosan. Bahkan orang akan, udahlah nggak usah bicara COVID, kita bicara yang lain saja. Tapi kalau di awal-awal pandemi ini terjadi, ya, kita bicara mau presentasi, mau menjual, mau menjelaskan tentang produk, itu akan membuka dengan COVID, orang interest. Oh ini, apa nih? Ya, apa yang mau disampaikan nih? Produk apa nih? Bagaimana manfaatnya? Dengan terjangkau nggak harganya? Tuh. Itu untuk merangsang pemikiran orang, sehingga dia interest kepada apa yang akan kita sampaikan. Atau bertanya yang sifatnya tidak perlu jawaban. Karena jawabannya semua sudah tahu, hanya untuk memberi penegasan saja bahwa apa yang kita sampaikan ini berkaitan dengan pertanyaan ini, gitu loh. Siapa di ruangan ini yang mau hidup sehat? Nggak perlu jawaban, semua jawab pasti mau hidup sehat. Cuma bagaimana caranya hidup sehat? Siapa di ruangan ini yang ingin membahagiakan keluarganya, yang ingin memberangkatkan orang tuanya misalnya naik haji atau bisa ziarah ke Yerusalem misalnya? Pastinya orang semua pasti akan mengatakan iya. Ya. Ini hanya untuk menggugah supaya orang tertarik, ya, interest dengan apa yang akan kita sampaikan. Mungkin ini adalah sesi yang terakhir mengenai alat bantu, maksudnya terakhir di sesi sekarang ini. Ya. Bahwa presentasi itu kadang kita memerlukan alat bantu. Alat bantu itu usahakan sepraktis, sesimpel, ya, supaya kita mudah membawanya, kemudian juga orang lain yang akan menduplikasi apa yang kita lakukan juga
bisa melakukan duplikasi dengan mudah. Ya. Jadi ada beberapa guidance bahwa jangan terlalu banyak alat peraga yang akan membuat audiens bingung. Ya. Jadi kalau kita presentasi di sini ada apa, di pojok sana apa, di sini apa, orang lain juga bingung. Atau kita melakukan peragaan dengan alat peraga yang terlalu banyak, ya, tolong dihindari, ya, supaya orang tidak bingung dan juga orang kalau mau menduplikasi mudah. Kalau bisa alat peraga itu, ya, itu yang simple, kemudian kita punya untuk dipakai oleh orang lain. Ya. Kalau sekarang kan ada yang namanya support system di perusahaan network marketing. Support system itu menyediakan juga tools atau alat peraga. Ya, biasanya suka disediakan di support system. Entah itu dengan cara dijual atau bagaimana. Ya, itu bisa kita lakukan. Yang penting kita menggunakan alat peraga sebagai alat bantu. Jangan malah alat yang membuat orang menjadi kebingungan. Ya. Itu saya sudah sampaikan bahwa alat peraga itu yang menarik perhatian, mudah diingat, praktis, ya, tidak ribet. Warna dan bentuk yang khas akan menambah daya ingat audiens. Ya, jadi kita usahakan alat peraganya juga menarik. Jangan mentang-mentang bahwa ini adalah hanya alat bantu. Ya. Kita buat asal-asalan. Ya, audiens juga akan melihat ini harga produk jutaan, tapi kok alat bantunya seperti ini. Kita mau bicara bisnis, bonusnya ratusan juta, tapi alat bantunya seperti ini. Ini juga harus kita perhatikan, ya, bahwa alat bantu walaupun hanya sebagai alat yang membantu, tapi juga harus mencerminkan kredibilitas dari apa yang mau kita sampaikan, dari sisi produk kah, dari sisi bisnis kah, dari sisi apa yang kita harapkan dari audiens. Oke, ya ini tips selanjutnya. Kemudian sesuai dengan tadi yang saya sampaikan bahwa tools atau alat bantu ini adalah bagian terakhir dari sesi saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan paling tidak menambah atau mengingatkan wawasan kita semua tentang pentingnya, ya, melakukan presentasi yang baik dan benar supaya hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan.